Keributan antar dua kelompok terjadi tepat di sebuah rumah di Jalan Keramat 7 Senen, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling dorong dan baku hantam. Salah satu kelompok yang kalah jumlah akhirnya memilih kabur meninggalkan lokasi. Keributan ternyata dipicu sengketa rumah antara pihak FR selaku penyewa rumah dengan pria berinisial RM yang mengklaim pemilik rumah tersebut. Itu masih menjadi objek sengketa, kemudian tidak diterima dengan baik dan terjadilah insiden tersebut. Berapa orang yang terlibat keributan di lokasi? Untuk sementara masih pemeriksaan. Dari laporan pelapor pertama sekitar kurang lebih 20 orang. Ada yang luka-luka dan diamankan? Yang diamankan belum ada, yang luka-luka saudara RM masih kami cek di rumah sakit. Polisi hingga kini masih mendalami kasus dan melakukan mediasi, mencegah kembali terjadi bentrokan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang utara, dari Tangerang warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk itu yang di dalam. Namanya juga ini kan naruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak. Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu, Pak, yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Halo pemirsa, halo Ayah. Halo Nata dan juga pemirsa, apa kabar nih? Alhamdulillah baik dong. Kita sudah berada di pertengahan minggu, ya ini tanggal sekarang 18. Jadi artinya kita sudah hampir menyelesaikan bulan September lagi-lagi ya. Waktu ini nggak berasa ya, cepat sekali ya berakhirnya dan kita mulai lagi tahun baru. Betul banget, dan tapi ada lagi informasi yang selalu diupdate dan juga kadang kan jadi bikin kita juga kayak miris gitu ya. Iya. Karena nih waktu itu sempat ada rame kepala sekolah ini dicopot karena menegur anak pejabat di daerah Sumatera Selatan. Nah ini nih kemarin juga ratusan siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Prabu Mulih Sumatera Selatan pemirsa akhirnya menyambut gembira usai Roni Ardiansyah yang mana ini merupakan kepala sekolah mereka tidak jadi dicopot ya Nata ya. Ya, Roni sempat viral karena dicopot setelah menegur anak wali kota Prabu Mulih yang bawa mobil ke sekolah. Ayo SMP bawa mobil nggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak, selain nggak bawa mobil, belum punya mobil, dan belum bisa mengendarai mobil. Dan belum bisa punya SIM juga. Karena nggak boleh ya, di bawah umur tuh karena emosinya tuh masih kadang labil dan juga dia belum tahu perkiraan apakah ini bisa nyalip apa enggak. Terus juga untuk emosinya kadang kan kalau disalip tiba-tiba panas nyalip. Betul. Tapi tanpa Dan juga perhitungan biasanya segala kan macam. anak SMP apalagi di Indonesia kalau di usia sekolah menengah pertama itu masih pendek-pendek ya. Jadi kakinya belum nyampe ke pedal gas sehingga ini berbahaya juga untuk anak-anak di bawah umur gitu. Betul, ya. kemudian Tapi ada katanya wali kota sempat ngebantah ya Nata ya. Nah ya namanya udah viral udah ramai pasti kan
nyari aman juga sih. Iya, nyari aman juga. Oke, di mana ini waktu itu pemirsa sempat ada wali kota dari Prabu-Muli ini yang membantah katanya terkait dengan hal penyopotan ini dia tidak melakukan penyopotan dan mengatakan bahwa ini merupakan hoax setelah viral dan netizen bersuara ya, seperti tadi Nata katakan. Betul, dalam konteks ini juga kita bisa ambil beberapa hikmahnya dan ya kita mau gimana pun harus memberikan contoh yang terbaik untuk para masyarakat, apalagi selaku wali kota. Betul ya kan? sekali. Nah kalau kita lihat ketegasan kepala sekolah ini diperlukan untuk menegur siswa bahkan anak pejabat sekalipun jika memang dinilai salah gitu ya, terutama kalau bawa mobil ke sekolah. Betul, dan ya. kita pun tentunya akan membahas secara lengkap dalam program Sindo Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Aya Nufus, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Ratusan siswa SMP Negeri 1 Prabu-Muli, Sumatera Selatan menyambut kembalinya Roni Ardiansyah selaku kepala sekolah yang sempat viral dicopot karena tegur anak wali kota. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri serta pejabat negara untuk mengisi kekosongan kabinet. Keluarga bocah terpapar cacing di Bengkulu hidup penuh keprihatinan. Di mata mereka, dunia mulai memudar. Warna-warna perlahan memisah dari cahaya, dan senyum tak lagi ada. Katarak telah mencuri penglihatan dan mencuri cerita yang belum sempat mereka saksikan. Namun, harapan selalu ada. Satu tindakan kecil yang dapat mengembalikan cahaya. Bersama MNC Peduli, mari berdonasi membantu mereka untuk kembali melihat dunia. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi.